Halo, selamat malam teman bumi. Halo, halo. Suaraku sudah oke. Ini kenapa kayak aku pakai filter gini ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, nah. Tadi kayak pakai filter. Oke. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Natasha, salah satu co-founder Bumi Playscape, an integrated children platform focusing on early years education through play. Nah, bincang-bincang Bumi malam ini akan membahas tentang masalah perilaku pada anak. Menurut aku sih kayaknya teman-teman pasti udah pernah ya ngerasain hal ini. Mungkin kalau yang punya bayi pernah ngerasain dijambak sama bayinya. Yang punya toddler mungkin pernah ngerasain dipukul mukanya sama toddlernya. Yang punya preschooler mungkin pernah ngerasain anaknya menendang temannya ataupun menggigit temannya. Nah, jadi malam hari ini kita itu akan membahas tentang perilaku agresif pada anak. Kita akan belajar tentang kenapa sih si anak ini berlaku agresif. Perilaku agresif itu apa saja sih? Tentunya malam ini aku nggak sendirian. Kita akan membahas tentang perilaku agresif ini bersama seorang expert psikolog pendidikan dari Rumah Dandelion, yaitu Mbak Binky Paramita. Nah, kita undang ya Mbak Binky untuk Mbak Binky, aku sudah invite ya. Hai, Hai, selamat selamat malam. Apa kabarnya? malam. Baik, apa kabar Tasya? Aduh, Udah lama baik. Aduh, rindu banget nggak deh. ketemu ya? Kita kayak dulu sering banget ketemu. Kenapa semenjak pandemi jarang banget ketemu? Sehat-sehat Mbak Binky. Alhamdulillah sehat. Kamu gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Cuman matanya makin minus. Banyakan depan laptop terus ya. Sudah menua juga. Jadi matanya makin meningkat. Mbak Binky lagi sibuk apa nih sekarang? Aku hari ini, kalau hari ini, nggak usah hari ini ya. Belakangan ini aku lagi sibuknya di Rumah Dandelion ya. Mm-mm. Selain praktek, memang saat ini aku lagi banyak Belum ngurusinnya pakai itu di. headphone. Aku suaranya jelas ya? Jelas, 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 jelas. Coba aku pakai Oke. headphone dulu. Lagi jelas nggak? Halo? Kok Mbak Binky mati ya? Mbak Binky? Kenapa ini tiba-tiba tidak ada suaranya? Teman Bumi, ini aku yang nggak ada suara. Aku ada suaranya nggak? Nah, ulang lagi deh. Karena tiba-tiba mati. Coba. Maklum ya, pasti suka ada masalah teknologi. Nah, Maaf, tadi tiba-tiba panik. Tiba-tiba. terpental. Pas kamu pakai, loh, akunya hilang. Aduh. Ya, ya, tadi katanya lagi sibuk apa? Praktek di Rumah Dandelion. Mm-mm. Sibuk Mm-mm. praktek dan di rumah dandan aku sekarang lagi diamanahkan untuk ngurus ini ya apa namanya teman-teman psikolog dalam berpraktek ini. Jadi di rumah dandan itu kan kita ada divisi yang namanya Education and Wellbeing Center. Jadi di situ tuh Hmm. psikolog-psikolog mulai dari psikolog anak, psikolog pendidikan, psikolog dewasa. Jadi mulai dari masalah anak-anak, pernikahan, remaja, sampai yang udah lanjut usia juga bisa dibantu sama psikolog-psikolog kami Oh, jadi gitu. fokusnya bukan hanya anak aja ya sekarang, Mbak ya? Sekarang Jadi sudah memang lebih melebar. betul segala rentang usia gitu ya dari anak-anak kita Mhm, punya klinis anak, psikolog klinis anak. mhm, Kemudian yang relate ke pendidikan ada psikolog pendidikan juga. mhm. Kemudian anak-anak kan nanti jalan nih sampai remaja, untuk Betul, yang betul. handle remaja juga ada. Terus nanti untuk dewasa sendiri, baik itu sebagai ibu, sebagai Mhm. ayah, sebagai pasangan, suami istri, maupun sebagai pribadi yang belum menikah pun juga welcome gitu ya ketika memang membutuhkan jasa psikolog, apa namanya psikologi konsultasi itu kita juga ada klinis dewasa gitu.
Oh, hebat sekali. Dan sekarang juga sudah ada sekolahnya ya, Rumah Iya, Dandelion. Keren banget. betul. Kayaknya 2 minggu lagi kita bakal storytelling nih di sana. Kalau nggak Iya, salah dua iya, minggu apa seminggu lagi. bener-bener. Iya kan? Yang untuk buku baru ya. Hmm, untuk Ih, buku selamat baru. ya. Thank you. Semoga nanti kita ketemu ya, Mbak. Insya Ketemu offline. Insya Allah. Allah. Oke. Nah, malam ini kita Mm, tuh akan membahas perilaku agresif pada anak ya, Mbak. Nah, mungkin sebelum kita ke bicara apa saja perilaku agresif, mm, tapi sebenarnya perilaku agresif tuh perilaku dikategorikan agresif itu mm. ketika perilakunya seperti apa sih, Mbak? Oke, jadi di literatur itu ada yang menyatakan bahwa perilaku agresif itu ketika memang ada intensi untuk Hmm. menyakiti atau untuk mengganggu gitu ya. Jadi memang ada intensi nih gitu, bukan yang tidak sengaja. Walaupun di literatur lain juga bilang ketika perilaku tersebut menyebabkan ada orang yang ada kerusakan, ada hal yang tersakiti, baik itu secara Hmm. fisik maupun mental, itu juga termasuk ke perilaku agresif gitu. Jadi ketika ada yang tersakiti, terutama misalnya ada intensi ini dari orang, ya itu Hmm. sudah pasti itu adalah perilaku agresif Nah, gitu. tapi perilaku agresif terjadi kepada anak-anak kecil, termasuk anak-anak misalnya bayi gitu. Tapi kan how can they have the intention to hurt others Iya. gitu? Ini kan anak-anak masih bayi, Mm-mm. masih preschool, masih toddler itu bisa dikategorikan masih kecil gitu ya Mbak ya? Bener-bener. Nah, kalau misalnya anak yang masih tidak ada intensi gitu ya, Mm-mm. eh, ada yang literatur yang bilangnya gini, bentar mana ya, aku mau buka contekan. Jadi dia bilang ada yang agresifnya ini accidental gitu, jadi nggak sengaja gitu. Hmm, Nah ini biasanya accidental terjadi, ya. ada yang bilang seperti itu. Jadi memang perilakunya seperti agresi gitu ya, Hmm. karena ada orang lain atau ada benda atau apapun itu yang terlibat dan tersakiti gitu Hmm. ya, apakah terluka, apakah sakit atau dia merasa nggak nyaman gitu ya. Tapi sebenarnya orang yang melakukan tuh nggak sengaja gitu, tidak secara Oke. intentionally melakukan itu. Misalnya tadi Hmm. anak bayi kan emang lagi mau semua mau dipegang Hmm. ya gitu kan, lagi mau Hmm. Hmm. menggapai Hmm. ada rambut ibunya terjulur-julur ya ditarik gitu kan, atau Hmm. misalnya ada anak preschool toddler gitu ya, yang dia mau ngajak main temennya, tapi ngajak mainnya manggilnya tepak gitu karena Hmm. dia belum bisa Hmm. kontrol Ya, misalnya. ya, ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai yang tadi accidental itu. Jadi, em, apa namanya, jadinya tidak secara sengaja gitu. Jadi nggak ada intentional yang ada intensi untuk menyakiti orang lain tuh enggak gitu. Jadi sebenarnya Hmm. niatnya sih baik ya, mau ngajak main misalnya, Hmm. Hmm. atau Hmm. Hmm. mau mau nyolek temennya, mau manggil gitu. Tapi yang keluar karena dia belum bisa mengontrol apa namanya energi di tubuhnya, yang keluar malah dorong Malah atau jadi dorong. mukul, atau Oke. akhirnya tadi jadi jambak atau ibunya malah kegerawuk gitu kan, padahal pengen Ya, sayang-sayang tapi malah kukunya tajam gitu kan betul. misalnya gitu. Betul. Nah, jadi kalau kalau tidak kalau tanpa intention Mm, itu berarti disebutnya mungkin accidental gitu ya Mbak ya, mm, mm, perilaku agresif yang mm, mm, accidental. Nah, mm, mm, kapan perilaku agresif itu kita sudah bisa mulai khawatir gitu. Mungkin kan tadinya mm, sekali dua kali, oh accidental tuh gitu. mm, Kita mm, ngomongin mm, mungkin anak-anak yang udah preschooler sekali ya, mm, early mm, elementary mm, gitu misalnya. Oh itu accidental kok dia dorong temennya gitu loh. Kok mm, tapi mm, berkali-kali mm, dilaporin nih temennya mm, exactly the same mm, mm. person dijegal gitu misalnya kakinya apa sih ditaruh gitu kan atau misalnya ada yang ngeluh juga iya nih si pakai nama anak aja deh si Ali nih suka narik tangan temennya berulang kali sampai temennya kesakitan. Nah, Mm, mm, sebagai orang tua tuh kita bisa mulai aware bahwa oh I don't think this is mm, accidental itu tuh mm. ketika apa Mbak symptomsnya? Itu tadi sebenarnya udah Tasya tadi udah nyebut ya, ketika itu Oh, berulang oke. gitu kan, jadi sesuatu yang kok sering ya, kalau sekali-sekali ya namanya accidental kan sekali-sekali ya gitu, Hmm, kalau misalnya udah hmm, berulang ini kok ada polanya nih gitu. hmm, Nah ketika sudah berulang kita perlu cari tahu sebenarnya apa yang mendasari hal tersebut. Bisa hmm, jadi memang bukan karena dia mau nyakitin orang lain, bisa jadi tadi tuh oh ternyata berulang karena memang dia nggak tahu how to control apa namanya energi di tubuhnya hmm, misalnya. hmm, Jadi setiap dia jalan
misalnya mau baris nih, ayo kan misalnya anak-anak, ayo baris yuk, deret gitu kan ya. Nah ini Hmm. karena misalnya badannya besar, tenaganya besar, dan dia belum bisa kontrol. Jadi setiap mau baris pasti ada temen yang kedorong gitu Hmm. misalnya. Hmm. Dan itu Hmm. berulang dan akhirnya anak-anak tuh akhirnya mengeluhkan karena kenapa sih kok ini dorong-dorong misalnya gitu. Atau tadi eh, atau misalnya ada perilaku yang ada niat, tapi niatnya mungkin bukan untuk menyakiti. Niatnya misalnya untuk iseng gitu. Tadi Hmm. misalnya ngejegal. Kayaknya lucu ya kalau misalnya jatuh. Misalnya ada anak yang merasa seperti itu gara-gara pernah suatu waktu dia nggak sengaja nih menjulurkan kaki terus ada temennya jatuh ya ada yang ketawa misalnya terus dia Dikira ngerasa ih lucu itu berarti gitu lucu ya. gitu Hmm. misalnya gitu ya. Nah itu kan ada peristiwa yang kemudian menjadi pola. Nah, ketika Oke. itu berulang-berulang, kita perlu cari tahu dulu apa sih sebenarnya yang mendasari perilaku ini muncul gitu. Hmm. Kayak tadi kan kita lihat, oh ternyata dia memang masih belum bisa kontrol Hmm. badannya nih. Berarti Hmm. dia butuh apa? Oh ternyata ada pola yang terbentuk yang membuat dia tadi itu ngerasa bahwa Lucu gitu itu ya, perilaku ada itu tuh jawab. lucu, bercanda Hmm. gitu ya, atau aku Hmm. jadi disenengin temen, Hmm. misalnya ada yang Hmm. seperti itu gara-gara melakukan hal tersebut gitu. Itu kan sesuatu yang perlu untuk diperbaiki juga gitu. Tapi kita perlu Ya, tahu dulu kenapa gitu. Itu sih yang pentingnya. oke. Jadi ketika anak kita melakukan perilaku agresi dan ternyata berulang gitu ya, bukan Mm, cuma sekali dua kali, itu kita sebelum kasarnya judging atau panik mm, duluan nih, jangan-jangan there's mm, a mm, mm, potential bullying within mm, him or her gitu, lebih baik kita kayak analisa dulu ya Mbak, kenapa sih bisa sampai bener. terjadi, dan mungkin harus ngomong juga ya sama kasarnya yang diperilakukan agresif itu ya. Mm-mm. Bener. Jadi kalau misalnya ini terjadi, let's say di sekolah Mm-mm. gitu ya, biasanya kan ada report nih dari guru. Mam, si anak si A gitu kan, hari ini gini gini gini. Terus Mm. ada lagi besokannya, Mam hari ini segini. Kok tiap hari ya gitu kan muncul atau seminggu kok 3 kali ya gitu kan. Kayaknya Mhm. banyak banget nih gitu. Nah, itu kan kita perlu diskusi dulu nih sama gurunya. Gimana? Apa yang terjadi gitu kan ya. Kemudian si anak itu gimana gitu ya kalau misalnya si temennya gimana Mm. respon orang tuanya gimana Oke. karena kan takutnya jadinya malah anak kita yang kemudian di label or something gitu. Ya, Nah ya, jadi ya. jadi itu kita komunikasikan dulu kemudian kita cari tahu juga sama guru kenapa sih gitu. Apa? Mm. Kalau memang ternyata pihak sekolah juga nggak ngerti ini kenapa ya gitu ya segala cara Ya, udah ya. dicoba, barulah kita coba ya udah deh coba kita bantu pihak lain nih, apakah ada konselor di sekolahnya, ada psikolog Ya. di sekolahnya, atau kita yang coba bantu bawa anak kita ke psikolog Sekolah. gitu kan untuk melihat Mm. sebenarnya kenapa nih gitu untuk dibantu Mm. lihat dari sisi objektif gitu ya orang ketiga bukan Ya, pihak ya. sekolah bukan orang tua tapi ada Third. pihak ketiga tadi. Mm, Ya. Nah, kalau dari Mbak Binci sendiri sebagai mm, psikolog gitu ya, tentu mm, kan pasti sudah pernah ya Mbak menghadapi anak dengan perilaku agresif gitu. Nah, itu biasanya kenapa sih Mbak? What happened gitu. mm. Dan biasanya itu paling sering terjadi atau tercetuskan itu di umur berapa? Oke. Kenapa? Nah, kenapanya ini macam-macam pasti ya. Tadi kan yang udah tersebut sama saya tadi memang Mm. ada secara fisik, ada kontrol dirinya dia yang memang belum kuat Mm. tadi. Bukan belum kuat, salah. Belum belum mampu lah untuk mengontrol dirinya sendiri. Ya. Itu secara fisik. Ada juga kalau tadi ini berkaitan sama agresi munculnya tuh biasanya kelihatannya kapan? Biasanya ini orang tua mulai sadar atau mulai ngerasa ini menjadi suatu masalah ketika muncul bersamaan dengan periode tantrum. Ada ya anak yang Oh, tantrum, ya. kemudian dia hamil mukul Mm. misalnya, atau Mm. menyakiti Mhm. diri sendiri, atau Mm. lempar-lempar barang Mm. gitu kan. Nah, itu kan usianya kisaran 2 tahun kurang lebihnya gitu. Bisa muncul di situ, bisa muncul di situ. Kemudian, nah kalau misalnya yang berkaitan dengan tantrum tadi, kenapa? Oh bisa jadi memang anaknya misalnya frustrasi nih, dia menginginkan, dia merasakan sesuatu, pengen ngeluarin tapi nggak ngerti apa yang perlu dikeluarin atau bagaimana cara mengeluarkannya, akhirnya ngamuk lah gitu ya. Ngamuknya bisa macam-macam, bisa mukul, Ya, bisa ya.
nendang, bisa apa aja dikerjain gitu karena dia sebenarnya Hmm. frustrasi gitu. Hmm. Nah, itu dasarnya kalau bisa itu adalah kemampuan anak untuk mengelola emosinya atau meregulasi dirinya yang belum Hmm. berkembang gitu. Nah, itu yang perlu kita bantu. Terus Jadi tuh tadi kan sekitar umur mm, berapa tuh Mbak? Tantrum tuh 2 tahun ya? rata-rata sih di situ ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tapi kurang lebih mulainya tuh di usia-usia itu. Ya, ya. Mm. Terus kemudian bisa jadi memang eh, ada masalah psikologisnya, misalnya ternyata anak ini memang apa namanya, ada ADHD, Hmm. ada misalnya ada masalah psikologis lainnya, misalnya dia pernah ada trauma, Hmm. misalnya dia ada kondisi-kondisi lain yang memang membuat dia tidak mampu untuk mengontrol perilakunya tersebut gitu. Jadi ada impulsnya yang, ya itu apa bahasa mudahnya itu impulsif deh, semua itu Hmm. eh, tidak terlalu Dilakukan tanpa dipikirkan mikir kemudian gitu ya. langsung Hmm. iya Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Itu bisa jadi muncul penyebabnya memang ada masalah psikologis tadi gitu. Hmm. Hmm. Oke, jadi eh, kalau mencontoh tuh bisa nggak sih Mbak? Dia Ah, mencontoh iya gitu ya. betul. Misalnya dia Mm-mm, mm-mm, mencontoh, mm-mm. ya, ya, Ada, benar. bisa ya. Mencontoh itu juga bisa jadi. Nah, eh, jadi salah satu faktor risiko anak kemudian melakukan perilaku agresif adalah ketika dia berada dalam lingkungan yang nggak sehat gitu ya. Hmm. Misalnya baik itu di rumahnya maupun di lingkungan luar rumahnya. Pokoknya lingkungan-lingkungan terdekat yang memang anak tuh bisa observasi dan bisa ikutin, terutama ketika anak itu ada di usia-usia awal gitu. Hmm. Hmm. Itu jadi Dan mungkin memang dari mencontoh tuh nonton bisa. tuh mungkin nggak sih Mbak? Dari nonton juga bisa Hmm. gitu karena terutama ini untuk anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun gitu Ya, ya. Itu kan memang mereka eh belajar dengan cara meniru itu kan apa namanya memang waktunya mereka untuk belajar seperti itu gitu ya. Memang ya. itu caranya mereka. Mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar itu yang Mereka dipelajarin yang kemudian hmm. dikeluarkan gitu kan, dipraktekin gitu lah istilahnya. Hmm. 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 Nah, jadi kalau misalnya memang anak-anak usia di bawah 5 tahun tersebut terutama gitu ya, di bawah 7 tahun lah gitu, itu untuk adegan-adegan misalnya film ada berantem-berantemnya, film anak-anak sih Hmm. superhero atau apa gitu ya, misalnya terus ada berantem-berantemnya, ketika kita lihat ini nggak sesuai nih sama sama usia anakku gitu, karena anakku apa yang dilihat selalu diikutin, mendingan Dilakukan. jangan mendingan jangan dikasih tonton dulu gitu. Iya, iya. Jadi itu juga perlu difilter, atau hal lain juga misalnya mencontoh dari perilaku orang-orang di rumah itu juga Hmm. bisa, kayak misalnya orang tuanya ketika berantem atau ketika marah atau ada emosi, cara mengekspresikan emosinya dengan berteriak misalnya, atau misalnya Hmm. bisa jadi ada apa namanya melakukan pemukulan misalnya atau apapun itu, atau Ngelempar misalnya barang gitu melempar misalnya. barang Hmm. gitu misalnya. Nah, itu tentu bisa ditiru juga gitu kan Hmm. sama anak. Oke, jadi ada faktor internal dan juga bisa jadi ada faktor eksternal ya Mbak untuk yang Mm-mm, bisa menjadikan anak ini berperilaku agresif gitu. betul. Nah, yang pertanyaan yang sedikit lebih santai. Hmm, Ada namanya cute aggression. Pernah cute dengar nggak Mbak? aggression. Jadi Aku tuh kayak perilaku coba aku hmm, ambil pengertian ininya ya, pengertian lucunya gitu. Cute aggression is the desire to squeeze, crush, pinch, or even bite an object of your affection. Gitu. Jadi mungkin anak-anak ini lagi main gitu, anak-anak TK ini terus dia udah, ih lucu gemes, cubit gitu kan, ih lucu gemes, cium, cubit gitu kan. Nah ini tuh is it normal Mbak termasuk apa for enggak this? gitu ya? Oh, normal apa Apakah ini enggak? termasuk apakah ini termasuk perilaku agresif atau ini memang ada gitu dalam psikologi term cute aggression? Em, itu wajar atau enggak terjadi gini. Cute aggression itu kan baik
orang dewasa aja gitu ya. Kita aja tuh kadang-kadang suka yang, aduh ini bayi gemes banget pengen aku gigit rasanya gitu ya. Iya, Kan jadi suka kita gitu kan ngomong kayak gitu kan, gitu, gigit nih, gemes gigit banget. nih gitu ya. Gitu kan. Itu kan cute aggression itu sebenarnya expression gitu ya. Itu tuh ungkapan karena kita ada emosi, sebenarnya emosinya masih positif gitu ya, dan tidak beneran pengen gigit anak itu, enggak gitu kan, cuma gemes gitu ya, itu cara mengekspresikannya aja. Wajar apa enggak, ya bisa wajar kalau memang sampai pada tahap gemesnya kita cuma ngomong doang gitu ya, nggak sampai beneran digigit atau beneran cubit anak orang, kan itu kan yang gitu. Nah, itu butuh dipertanyakan. Nah, tapi kemudian yang menjadi bahaya kembali lagi kalau tadi nyambung ke anak-anak itu suka meniru. Kalau misalnya kita keceplosan nih, misalnya kita nengok temen yang bayinya baru lahir, Iya, terus tangannya tuh kayak kayak apa namanya, kayak roti sobek gitu ya, gemes iya, kan iya, gitu itu kan kan. gemes banget ya. Terus di situ misalnya ada kakaknya atau ada anak kita yang masih kecil gitu, terus kita Hmm. bilang, ah ini gemes banget sih, aku gigitnya boleh nggak ya, tante gigit gitu misalnya gitu ya. Nah kemudian si anaknya kan mendengar gitu kan, terus dia merasa dan dia tidak bisa memfilter di bawah ini adalah bercanda, ini tuh Bercanda ya. pura-pura, itu cuma ungkapan doang gitu kan. Nah Hmm. terus kemudian karena dia rasa itu nggak apa-apa, oh ada bayi tangannya boleh digigit gitu kan. Hmm. Kemudian anak akhirnya melakukan si gemesnya itu beneran digigit misalnya gitu. Nah itu kan yang jadi bahaya ya gitu. Tapi Ya, kalau ya, ya, misalnya ya. cute aggression itu ada, ya terminologinya sih muncul gitu ya, ada gitu Hmm. ya. Dan perilaku sehari-hari sih kita juga lihat gitu. Apakah harmful selama memang tidak dilakukan dan tadi dalam konteksnya juga terjaga gitu ya, dalam lingkungan yang terjaga masih Hmm. aman-aman aja gitu. Tapi I itu yang see. perlu diperhatikan, hati-hati aja kalau misalnya kita mau kayak gitu tapi terus ada anak kecil yang nggak bisa memfilter, nah dia langsung tuh, Takutnya ditiru. Hmm. bener. Faktor eksternal gitu. Nah, eh, kalau misalnya kita menangkap anak kita melakukan perilaku agresif gitu ya, itu the first thing we need to do itu apa, Mbak? Pasti kan kalau maksudnya kalau cuman cubit-cubit apa dorong-dorong mungkin ya, tapi kalau dia gigit gitu atau Hmm, dia jerit, dia lempar barang gitu kan. hmm, Itu kan kita pasti sebagai orang tua panik ya. Biasanya kan orang tua ketika panik the first thing we do is what? Marah kan hmm, hmm, gitu. hmm, Orang tua juga masih berlaku agresif ya, by the way. Nyata tanpa disadari. Ini kayak sambil ngomong kayak, oh, gue agresif juga kalau gue tiba-tiba marah. Jadi gitu tuh kita harus ngapain, Mbak? hmm, hmm, Untuk maksudnya karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita yang tadi Mbak Minggi bilang ini belum tentu ini perilaku agresif yang emang dengan intention, bisa jadi ini hmm, hmm, accidental gitu. But what is hmm, the first action that we need to do ketika kita melihat dengan mata kepala sendiri anak kita itu berperilaku sangat agresif? hmm, hmm, hmm. eh Sebisa mungkin memang secara teori kita tenang dulu. Sama kayak kita ngadepin anak tantrum gitu ya. Kita tenang dulu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa shock itu ada. "Hah!" gitu kan. Berarti kan dia tuh kaget dulu ya gitu. "Hah, anak orang dipukul sama anak gua gitu misalnya kan. Itu nanti kita akan shock dulu gitu. Ya nggak apa-apa, kaget kan wajar gitu. Kaget. Ya, Nah, kita apa namanya? Kita coba pokoknya kita coba tenang untuk kemudian kita intervensi nih, apalagi ketika itu memang sudah membahayakan gitu kan. Kita hmm, intervensi, apakah kita stop perilakunya anaknya anak kita pegang gitu kan, atau kalau memang sudah terjadi yuk kita lerai, kita apa? hmm, Kita jauhin dulu gitu kan. Anak kita pegang, make sure juga si temannya atau siapapun yang tadi tersakiti itu are you okay gitu kan. Kita apa namanya, kita boleh sih kalau misalnya maaf ya gitu kan, kita on behalf dulu gitu kan untuk are you okay, kamu nggak apa-apa, ya udah gitu misalnya ada mama ya atau apa, uh, dikembali maksudnya minta maaf. dikembali dulu ke sana, minta maaf dulu, maaf ya ini coba saya ajak ngomong dulu gitu. Nah Hmm. baru setelah itu kita bantu nih si anak kita gitu. Jadi kan memang kita stop dulu kalau emang apa namanya, intinya kita jauhkan dulu deh dari situasi itu. Ya, ya. Kemudian kalau memang anaknya masih dalam kondisi tidak tenang, apakah dia lagi marah sebenarnya, lagi kesel atau apa, ya kita bantu tenangkan dia dulu, gitu kan. Kita Hmm. bantu dia untuk menenangkan diri dulu. Baru setelah itu kita bisa ajak ngobrol.
gitu. Untuk kita juga Hmm. tahu apa sih sebenarnya tadi kan tadi kan mama lihat nih gitu, kamu kok kamu nendang si A gitu kan. Boleh ceritain nggak apa yang terjadi gitu. Hmm. Terus misalnya dia Kenapa ya? bisa cerita, ah, kenapa? Kita perlu tahu dulu kenapa. Dan sudut pandangnya anak, ya apa namanya, apapun yang nanti anak ceritakan, ya kita terima gitu. Itu kan sudut Betul. pandangnya dia gitu kan. Hmm. Oke gitu kan. Terus kalau misalnya kita lihat nih, ya kan eh, kita kadang-kadang sebagai orang tua kita suka gemes, ya nggak gitu dong gitu ya. Ini kan gitu. Hmm. Hmm. Ya habis Hmm. misalnya tadi dia bilang, ya habis dia ambil mainan aku tendang aja misalnya gitu kan. Hmm. Kan kita kan pasti pengen, gitu ya nggak gitu dong gitu kan. Nah tapi untuk membantu supaya dia juga menyadari bahwa perilakunya ini nggak tepat gitu ya, kita coba ajak, oh kamu tuh sebel sebenarnya ya. Tadi mainannya tuh diambil, padahal kamu lagi seru banget main, misalnya gitu. Jadi kita berempati dulu. Kita berempati, kemudian kita bilang, iya, iya, aku sebel banget gitu. Kita memvalidasi emosinya dia, Hmm. kemudian kita baru nih kita ajak untuk berpikir lebih lanjut. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu, kamu lagi kesel gitu, eh, ada cara lain nggak sih gitu ya, untuk Ya. kamu menyatakan bahwa kamu tuh nggak suka gitu. Nah, Hmm. jadi kita juga bantu anak untuk berpikir ada nggak sih cara Berpikir. lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kan artinya kan ada konflik tuh di situ. Ya. Kemudian Ya. kita juga sebenarnya mengajarkan dia untuk resolusi konflik gitu kan. Ini bisa diapain lagi nih? Bisa sih aku bilang aja sebenarnya aku nggak suka. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kira-kira teman kamu gimana gitu. Hmm. Kayak kita Hmm. bisa bantu lah untuk akhirnya dia juga bisa menemukan cara. Oh iya ya, ada loh cara ini. Ternyata cara itu tadi nggak menyenangkan ya. Ternyata itu bikin teman aku nangis ya, misalnya gitu. Hmm. Nah, setelah Hmm. dia merasa dia tahu, barulah itu juga kan sebenarnya ngebantu untuk dia ngerasa oh iya ya tadi itu nggak bener, dan itu akan membuat lebih mudah untuk kita ajak dia untuk, nah tadi karena kamu tadi apa namanya, karena tadi kamu nendang, kemudian teman kamu seperti Hmm. itu, sekarang apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Kita bisa bantu dia untuk, ya aku bisa say sorry atau aku bisa apa gitu misalnya. Nah, itu jadi lebih natural muncul juga dari anaknya untuk ngerasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat dan sekarang dia mau memperbaikinya. So next time ketika hal itu terjadi lagi aku bisa ngapain gitu. Ya. Ya. Jadi dibantu anak itu untuk berpikir ya. Tapi Mm-mm. kalau seperti ini, kayaknya baru bisa udah agak besar deh, Mbak. Maksudnya Betul. kayak aku kasih sedikit kejadian yang literally happen yesterday ya. Jadi tiba-tiba aku dapat WA dari guru sekolah. Anakku menendang anak perempuan. Panik dong, karena ternyata dia itu anak perempuannya narik, pengen ngajak dia Mm. main. Mm-mm. Dianya nggak nyaman karena ditarik kayak agak mungkin mungkin ditarik terus dia nggak nyaman, dia tendang supaya di let Mm-mm. go gitu Mm. kan. Nah, aku pas dengar langsung dua hal tuh. Yang pertama, ini kenapa anak gue nendang. Yang kedua, anak perempuan lagi yang ditendang. Kan sebagai ibu, ya kita kan sebagai ibu dari anak laki pasti kepengennya kayak you have to be a gentleman gitu. Bukan malah Mm-mm. kayak begitu gitu sama anak perempuan. Mm-mm. Nah itu pas aku ajak dia ngomong, ini udah 7 tahun ya, itu dia sangat-sangat hesitant untuk ngomongin. Jadi dia Mm. langsung nangis dan dia bilang, aku nggak mau ngomongin sekarang because aku nggak Mm. suka diomongin itu sekarang gitu. Mm. Dan aku bingung nih masuknya gimana. Terus aku bilang, kamu Mm. nggak mau ngomong apa takut mami marah? Karena mami nggak marah. Dia bilang gitu. Enggak, aku takut papa marah. Loh, kok jadi kayak nggak nyambung gitu kan? Kayak, Eh, padahal nggak ada papahnya, cuma ada aku gitu. Terus aku ajak ngomongnya, kenapa kamu nggak mau? Karena aku menyesal, dia bilang gitu. mm. I should not do that in the beginning, dia bilang. Mm-mm. But I cannot control myself. Mm. Itu yang dia bilang. Nah, when I try to talk more to him, dia nggak mau. Dia kayak nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ya udah, aku kan juga nggak bisa maksa ya, Mbak. Mm. Maksudnya Mm. nggak bisa maksa terlalu mau ngajarin, mau kasih cara dia berpikir gimana gitu, Mm. belum bisa nih kayaknya Karena nih. Nah, dianya masih blocking jadi gitu ya. dia masih blocking, dia kayak nyesel, sedih, semua mungkin jadi satu ya. Mungkin dia juga Mm. Mm. bertanya dalam dirinya, Mm. why I did that gitu. Nah, Mm. ini anak umur 7 tahun. Mm. Which is kejadian agresif tadi itu juga, I think it happened, pasti kan kindergarten, whatever, which Mm. is di bawah Mm. 7 tahun. Tapi gimana sih Mbak ngomongin, gimana gitu, kayak
Apakah Mm-mm, kita ajak dia main untuk dia mm-mm, apa ya lebih sadar tentang perilakunya itu, atau maybe mm-mm, you have specific mm-mm, books yang mm-mm, Mbak Bingki kasih atau gambar itu mm-mm, gimana mm-mm, Mbak mm-mm. pendekatannya untuk anak-anak yang lebih kecil gitu? Iya. Nah, sebenarnya anak lebih kecil atau tadi ya, dalam kasus anak 7 tahun gitu. Sebenarnya kan dia udah tahu, udah bisa gitu. Cuma masalahnya adalah dia menolak untuk berbicara gitu. Dia menolak untuk Hmm. diajak berdiskusi atau terbuka terkait masalah itu. Nah, ketika dia masih blocking itu memang yang dibutuhkan adalah ya udah kita kita memberikan assurance aja bahwa it's okay. Maksudnya ya itu yang udah terjadi ya sudah terjadi. Hmm. Memang gak baik, cuma apa namanya? I'm here gitu kan. Aku sama papa, tetap mama sama papa tetap ada di sini dan kita tetap sayang sama kamu apa adanya gitu kan. Um, nah itu diomongin silakan. Pun kalau misalnya dia masih belum mau ngomongin, kita bilang Hmm. aja, oke, okay, tapi apa namanya? Nanti kalau kamu udah siap, kita coba ngobrol ya gitu. Atau kalau emang tipe anaknya bisa digituin silakan. Tapi kalau misalnya enggak anaknya sukanya misal anaknya perlu dibangun dulu nih moodnya ya udah kita ajak Hmm. main misalnya yang dia suka atau sambil makan snacking, makan es krim kayak makan apa yang emang dia senang Hmm. sehingga mood dia terbangun. Hmm. Jadi dia udah lebih relax gitu. Udah lebih relax dia nggak defensif lagi gitu karena itu kan sebenarnya kan part of defensifnya anak ya untuk dia Ya, apalagi dia ya udah tahu betul. nih aku salah aku tahu aku salah gitu kan jadi ngapain sih dikorek-korek gitu aku juga tahu kok aku Hmm. salah gitu kan jadi ya itu nggak nyaman kita aja kalau misalnya masih dalam posisi itu ditanyain tuh pasti rasanya nggak mau jawab gitu kan ih iya iya gue tahu Betul, gue salah betul. gitu kan misalnya Iya, nah anak iya, iya, juga iya, gitu iya, iya, iya. kan gitu jadi Hmm. dibikin relax dulu dibikin suasana netral dulu nggak kita yang kita quote unquote kita sidang ayo sini duduk sama mami kenapa kamu kayak gitu iya makin bubar kan makin bubar Betul, banget betul, betul. lagi gitu. Jadi memang kita coba masuknya ini perlu perlu inilah perlu cari cara karena setiap Hmm. anak juga bisa beda-beda. Kayak tadi ada yang disogok makanan gitu ya dalam artian ya emang kita bikin dia tenang aja, bukannya nyogok gimana, Hmm. cuma maksudnya supaya dia enjoy, relax dulu, nyaman sama kita, baru kita ajak ngobrol lagi bisa atau sambil main. Misalnya ada juga yang misalnya kalau tadi kan case-nya anakmu kan dia sebenarnya udah terbuka sedikit gitu ya, dia udah tahu nih gitu kan. Tapi ya udah dia masih belum mau. Ada yang memang nggak keluar sama sekali nih gitu. Nah kita perlu misalnya Hmm. ajak main pura-pura apa, terus kita bikin ada tokohnya yang Yang berlaku mirip-mirip gitu agresif. ya. Hmm. Oh, Terus kita pretend play ya, role play ya, pretend role play play, ya. Hmm. gitu. Terus udah gitu kita lihat, oh iya nih ternyata di sekolah ini misalnya ya, ada anak yang suka ini ya gitu kan, suka ambil-ambil, suka tarik-tarik orang atau apa gitu kan. Terus ya kita mau coba tanya, misal pelan-pelan, eh, apa namanya, kalau di sekolahnya si ini juga gini 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 gitu, dengan harapan nanti dia juga misalnya suka cerita, oh iya di sekolahku juga ada yang kadang-kadang ada anak yang kemudian masuknya tuh dari situ gitu. Hmm. Ada juga yang misalnya dia nggak mau karena kita lihat nih kayaknya emosi dia masih besar banget gitu ya. Ya udah itu kan yang butuh dirilis dulu ya emosinya. Misalnya dia masih Ya, kesel betul. banget atau dia masih malu banget, kadang-kadang juga ada atau masih rasa bersalah masih gede banget sehingga dia nggak mau ngomongin. Ya udah kita rilis itu dulu dengan cara apa ya macam-macam tergantung anak apa namanya preferensinya gimana gitu. Misalnya Hmm. anaknya udah cukup besar, kita ajak gambar-gambar atau kita ajak gambar juga bisa kan. Ya udah kamu apa ya udah kita gambar-gambar aja yuk hari ini tuh seperti apa sih apa yang kamu rasain hari ini gitu misalnya itu bisa atau anak udah lebih besar sedikit bisa juga diajak nulis gitu atau misalnya kayak Ya. tadi aku nggak mau ngomong ya udah kalau kalau nulis surat ke mami mau nggak gitu misalnya atau apa kita surat-suratan deh misalnya kayak zaman Hmm. dulu tuh misalnya kita Hmm. surat 1 2 kalimat terus nanti dia balas-balasan gitu bisa jadi macam-macam sih caranya tapi pada dasarnya Hmm. kita perlu memberikan assurance pada anak bahwa it's okay gitu ya we are here bukan untuk menghukum kamu tapi kita di sini untuk ngebantu
kamu gitu kan, untuk mendengerin kamu gitu. Jadi dia nggak ngerasa terancam lagi gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini udah ada banyak banget pertanyaan. Jadi dibanding aku bertanya terus, lebih baik kita melanjutkan pertanyaan dari teman Bumi yang lagi nonton. Oke, aku mulai ya, Boleh, Mbak Bingki, silakan. pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama, perilaku agresif ini bisa berubah nggak, Mbak? Maksudnya Mm, bisa berubah menjadi lebih baik atau bisa berubah menjadi lebih buruk dan apakah akan ke bawah sampai dewasa? mm, Dan mungkin aku add another question deh, ini bisa mm, jadi cikal bakal bullying nggak sih Mbak gitu ke mm. depannya perilaku Oke, agresif ini? perilaku ini bisa berubah atau enggak? Namanya perilaku itu kan bisa berubah-ubah ya, tergantung dari Mhm, proses mhm, belajar. Walaupun itu sudah menjadi kebiasaan, kita tetap sebagai manusia itu kita bisa unlearn, kemudian kita bisa relearn lagi gitu. Nah, mhm, jadi perilaku ini bisa berubah atau enggak bisa. Gimana caranya? Ya tadi kita cari tahu dulu sebenarnya akar masalahnya itu di mana. Nah, disitulah kita bisa bantu dia. Misalnya, jadi anak yang agresif karena dia masih belum bisa mengontrol emosinya dia. Dia belum bisa mengelola ketika dia lagi marah, kesel, caranya itu adalah apa namanya tadi teriak dengan banting barang gitu ya. Dia taunya itu. mhm, Ya itu yang kita coba bantu apa namanya? Kita coba bantu mulai dari bagaimana cara kita merespon si mhm, mhm, apa namanya? Perilakunya dia tadi itu. Kemudian ketika dalam kondisi netral, kita ajarkan juga tentang emosi-emosi, how to mhm. express your emotion. Kemudian kita juga sebagai keluarga juga mulai sama-sama belajar menerima segala emosi yang muncul gitu. Jadi tidak ada yang ditahan, nggak boleh kamu marah-marah gitu ya. Jadinya Ya, kan ya, ya. Malah ditahan di marah dalam gitu ya. emang nggak boleh gitu kan, tapi marah itu boleh gitu Hmm, kan. Marah-marah itu kan bisa menjadi kesannya itu perilakunya gitu, tapi emosi marahnya itu sendiri itu sebenarnya boleh gitu. Nah, kalau emang masalah di situ itu yang perlu dibantu gitu. Terus oke. masalahnya apalagi misalnya, oh ternyata setelah dicek memang ada impulse control yang kurang berkembang karena memang ada kondisi tertentu tadi misalnya dia emang ada ADHD misalnya gitu ya. ADHD. Sehingga oh ya udah berarti si kita lihat si ADHD-nya ini perlu dibantu di mananya sih gitu untuk membantu Oke. mengembangkan si impulse control itu gimana gitu Iya, iya. misalnya. Terus tadi juga kalau misalnya anak yang lebih kecil nggak ada intensi gimana gimana cuma emang semua gerabak gerubuk oh memang eh dia perlu diajak Hmm, stimulasi sensori proprioseptif dan iya. vestibularnya supaya dia bisa kontrol badannya dengan lebih ajak gitu ya. Nah, itu kita perlu cari tahu dulu apa, kemudian kita address si isu Hmm, itu hmm. gitu. Nah, ini menarik nih Mbak, Hmm, Mbak Bingki mulai masuk ke isu gitu. Mungkin juga teman Bumi hmm, penasaran ya, maksudnya kan sebenarnya dari perilaku agresif ini, kan tadi Mbak Bingki bilang, ini bisa jadi adalah apakah dia ada ADHD gitu ya. Terus tadi barusan bilang ada apa sensory something, maaf, hmm, aku hmm, salah hmm. ngomong. Sensor Sensory issue apa lah tadi ya? gitu ya. Sensory issue Sensor gitu. Nah, issue. jadi memang si perilaku agresif ini tuh kalau memang ternyata betul ya, full of intention dan memang berulang dan ada patternnya, itu ternyata bisa jadi cikal bakal sebuah disorder gitu ya, Mbak. Hmm, Sebuah apa ya? What do you call it? hmm. How do you call it in Bukan cikal bakal ya. Kalau cikal bakal kan jadi kesannya kok penyebab cikal ya. bakal tanda. Ah, kalau tanda bisa iya, bisa iya, Oke. eh, tapi bisa juga tidak. Biasanya itu ada kombinasi Hmm. yang membuat jadi sulit misalnya ya. Ada kombinasi tadi dari faktor eksternal itu misalnya karena ini anak-anak kecil ya terutama di rumah gitu ya. Bagaimana orang rumah merespon perilaku agresinya Hmm. dia itu juga sangat sangat berpengaruh tuh terkait ini si agresinya ini akan makin gede, makin makin macam-macam perilakunya atau makin intens Hmm. atau
akan bisa lebih terkontrol gitu. Itu ada faktor lingkungan tadi kan, kalau kalau Tasya tadi sempat bilang kan ada faktor internalnya, ada faktor Iya, eksternalnya gitu ya. iya, Nah, iya. internalnya iya, simptom itu misalnya tadi ini kok jadi itu tadi sebenarnya kalau misalnya ada ADHD itu kan dia impulsif ya. Iya, Entah impulsif. entah disengaja entah nggak disengaja, tapi akhirnya Mhm. perilaku yang muncul akhirnya menjadi seperti apa, menjadi agresif gitu kan. Nah, kemudian kalau tadi ada faktor emang badan yang nggak bisa kontrol sendiri, nah itu kan memang ada faktor individu. Nah, kemudian ketika ini muncul si perilaku agresinya ini muncul dan kemudian respon lingkungannya tidak tepat, Ya, itu bisa mengakibatkan jadi tereskalasi gitu lah kurang lebihnya. I see. Jadi Oke, ada oke. dua, biasanya tuh ada itu, ada yang memang faktornya memang cuma lingkungan aja ada gitu ya. Hmm. Ada yang faktornya eh, enggak, faktornya tuh biasanya ada dua-duanya. Nah, tapi apakah si faktor internal anak ini sudah pasti ada isu disorder? Belum Hmm. tentu, gitu ya. Jadi Belum bisa tentu jadi ya. memang ada, memang memang itu part of perkembangan sosial emosionalnya aja yang belum Ya, ya, matang, ya, misalnya ya, ya, gitu. ya. Oke. Oke, kan tadi kan apa tuh Mbak Bingki sempat bilang yang badannya belum bisa kontrol gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, dibanding dia kebanyakan energi, dia nggak bisa kontrol, terus kita lesin aja deh gitu ya, karate gitu. Atau apa sih yang lagi ngeres sekarang? Jujitsu gitu ya. Eh, untuk mengalirkan energinya supaya instead of dia berperilaku agresif, mendingan dia jadi belajar, jadi tahu gitu seni self defense. What do you think about that, Mbak? Um, Kalau kegiatan olahraga itu kan positif ya, gitu. Mm-mm. Menurut aku kegiatan olahraga itu positif. Tapi apakah itu bisa menjadi solusi utama? Belum tentu. Oke. Tergantung. Kalau memang dia memang kayaknya ini emang dia energinya kebanyakan aja nih, butuh Mm-mm. disalurkan. Ya sok atuh dikasih aktivitas olahraga yang banyak, misalnya seminggu minimal 3 kali gitu ya, atau Mm. setiap hari ada 1 jam dia melakukan aktivitas apa, bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita lihat selain apa namanya tadi, selain emang dia aktif itu, oh ternyata di balik aktifnya itu, oh memang ada nih misalnya ada isu sensori yang memang belum belum ke cater gitu ya, belum 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 terselesaikan gitu, sehingga yang dia Mhm. butuhkan mungkin bukan sekedar olahraga tapi ada terapinya gitu, ada terapi sensori integrasi kah misalnya, kemudian dibantu dengan aktivitas olahraga tadi, itu Ya, akan lebih membantu gitu, karena jadi tepat oke. sasaran ya, bukan cuma Tepat sasaran ya, bantu. bukan cuma pukul-pukulan yang gitu. Ya, ya, ya. Oke, 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 oke. Menarik ya. Jadi ternyata eh buka perilaku ini sebenarnya tadi kan aku sempat berpikir, aduh nih kalau sebelum ngobrol sama Mbak Bingki, aduh nih perilaku agresif kalau sampai ada anak yang begini, ke depannya tuh bisa jadi ya tadi itu apakah dia nanti bercikal bakal Hmm, bisa ngebully teman atau hmm, jangan-jangan dia nanti pas ada social disorder, social and emotional hmm, disorder gitu ya. Atau jangan-jangan nanti dia malah akan menjadi orang yang tidak bisa punya teman sama sekali karena dia sangat agresif. Tapi ternyata banyak hal-hal yang bisa diintervensi supaya tidak menjadikan si perilaku ini menjadi benar-benar agresif gitu ya. Karena mungkin pas betul. anak-anak masih kecil tuh masih bisa banyak sekali intervensi yang dilakukan. Hmm, Instead ketika hmm, mereka sudah besar baru kita stop gitu ya Mbak ya. bener, bener. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan lucu. Ibunya nanya, Kak, ibunya dia nanyanya lebih ke maaf ya, gigit kuku sama ngupil. Oke. Itu kayaknya nggak perilaku agresif ya. Cuman kita sering lihat kan anak-anak yang Heeh. gigit-gigit kuku gitu. Hmm. Anak-anak yang non-stop ngupil gitu. Itu sebenarnya apakah karena dia nervous, dia melakukan itu terus, atau itu nyaman, atau kenapa sih Mbak? Atau itu juga itu kan berulang ya, berulang terus berulang terus meskipun tidak menyakiti orang lain ya. Itu terkategori perilaku apa nih Mbak? Intermezzo aja karena pertanyaan menurut saya lumayan lumayan menarik nih. Oke. Nah, kalau misalnya gigit kuku atau melakukan entah ngupil, korek-korek, apalah gitu ya, semua tuh kayaknya butuh dia melakukan sesuatu, bisa jadi memang ada kecemasan. Biasanya kan itu identiknya Hmm. dengan
dekat dengan isu kecemasan di situ biasanya Oke. gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah polanya gimana nih? Pola dia kapan sih melakukan hal itu gitu. Pas Hmm. kapan aja nih, setelah apa, sebelum apa, atau dalam kondisi apa. Kemudian kita lihat ada nggak contoh di dekatnya yang memang begitu juga gitu. Oh iya, emang bapaknya juga kerjanya gigit-gigit kuku mulu sih gitu kan. Jadi entah dia ngelihat juga gitu. Ya, Um, ya. dan memang ada faktor kecemasan yang memang belum terselesaikan gitu kan. Sehingga Hmm. kecemasannya pun nular dalam artian apa ya? Jadi kan sebenarnya kan kayak kecemasan gitu ya. Itu kan sesuatu yang bisa menular walaupun kita tidak secara sengaja ngajak anak kita untuk kamu tuh cemas dikit kayak gitu enggak kan gitu kan Mm-mm. cuma karena Mm-mm. kita Mm-mm. perilakunya cemas gitu ya sehingga anak juga apa sih hati-hati gitu. Jadi itu tuh sebenarnya menularnya tuh kurang lebih seperti itu dari apa yang dia lihat Betul. dalam kegiatan sehari-hari kemudian anak pun juga mengikuti gitu. Oke. Atau kalau misalnya enggak dulu itu nggak ada kayak gitu, tiba-tiba ya sekarang seperti itu. Nah itu kan kita perlu telusuri lagi. Ada Betul. kejadian apakah gitu kan? Ada perubahan apa yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan perilaku pada anak, em, terutama misalnya yang tadinya baik-baik aja menjadi kok gini gitu ya, Mm-mm. itu Mm-mm. Mm-mm. pertanyaan pertama yang orang tua perlu tanya adalah ada perubahan apa yang terjadi di sekitar anak. Mm-mm. Baik itu si Mm-mm. anaknya, di rumah, orang tuanya, apapun lah gitu. Ada perubahan apa sih yang terjadi? Itu kita lihat dulu. Kemudian kita lihat kan timelinenya, oh ya ya deket-deket ini nih, kayaknya dia mulainya di sini, kayaknya gara-gara Mm. ini. Ya udah kita coba bantu dia untuk meregulasi atau untuk apa namanya, untuk kita bahas aja bisa jadi itu anak belum selesai gitu. Dia ada cemas sesuatu Ya. terhadap satu hal belum terselesaikan, ya kita bantu untuk menyelesaikan apapun yang lagi dia Oh. rasain itu Jadi gitu. itu lebih kerasa cemas ya kalau perilaku seperti tadi Biasanya itu ya. seperti itu. Oke. Tapi kita Oke. perlu Oke. lihat lebih Oke. lanjut tentunya ya. 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 Nah, last questions nih. Kebetulan tadi aku sambil buka artikel sedikit tentang perilaku preventing aggressive behavior in young children gitu. Kapan kita harus menerapkan disiplin versus punishment, Mbak? Should we apply Hmm, punishment though in this kind of situation when our child is behaving really aggressively gitu? oke. Em, jadi gini, ntar ya, karena kamu buka artikel, aku pun tadi mau ambil contekan dulu ya. Jadi, aku tuh membaca ya satu Mm-mm. literatur itu. Jadi untuk memahami si aggression ini tuh kan tadi ada faktor-faktor, ada berbagai faktor lah ya yang menentukan gitu kan. Terus udah Ya. gitu, ada faktor yang membuat resiko semakin agresif gitu, ada juga faktor pelindungnya Mhm. nih, protective factors-nya gitu ya. Ya. Nah, salah satunya kan kalau dalam family, dalam keluarga itu, disiplin, pola disiplin itu tuh Mm. bisa menjadi faktor resiko, bisa juga menjadi faktor protektif. Protektif itu yang Pola membantu untuk tidak disiplin, faktor. ada ada di dua-duanya nih. Ya, Pertanyaannya ya, adalah ya, ya, disiplinnya ya. seperti apa, gitu kan ya. Penerapan Mm-mm, disiplin mm-mm, yang mm-mm. bagaimana yang membuat ini menjadi anak menjadi lebih agresif, faktor disiplin seperti apa yang membuat anak menjadi less agresif, gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi ketika yang menjadi anak menjadi lebih agresif ini ketika pertama disiplinnya ini terlalu keras atau Mm, terlalu lembek, lembek, mm, permisif gitu ya. mm, Terlalu keras, mm, terlalu mm, permisif atau tidak konsisten. mm, Karena mm, yang anak mm, butuhkan untuk menjadi protective factors-nya itu adalah sesuatu yang firm, kemudian mm, jelas mm, dan konsisten gitu. Jadi anak mm, itu sebenarnya yang dibutuhkan tuh tadi disiplin butuh butuh dan itu akan membantu membuat anak juga berperilaku less agresif dan mm. lebih paham apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi apa namanya perlu dihukum atau enggak kan kalau misalnya Mm. eh, anak perlu mendapatkan konsekuensi Time iya out tapi hukuman lah misalnya gitu. nah, Mm, nah kita lihat apakah hukumannya itu tepat apa enggak sih
gitu kan. Betul, Karena kan kalau misalnya kita ngomong betul. punishment itu adalah sesuatu yang belum tentu berhubungan sama Ya, perilakunya, ya, sehingga anak tidak bisa ya. secara natural mengaitkan antara perilaku aku ini apa hubungannya sih sama dihukum gitu. Sama hukuman ini Iya, apa sih? karena kan it's the easiest thing to do, right? Instead of Exactly. giving a discipline, it's easier to punish. Misalnya kamu sekali lagi mukul, no more screen time for you. Tapi kan mereka bingung kan? Apa So kalau aku nggak mukul, hubungannya? aku bisa extra screen time gitu. Nggak gitu kan, Iya, tapi iya, terus nggak ibunya yang gitu. bingung kan. Iya, iya. Heeh. So, Jadi punishment tuh mungkin dihindari kali ya, Mbak ya, for mm, this kind of case ya. iya, jadi kalau misalnya kayak tadi, kita tadi nih misalnya kita udah apa namanya udah kita bantu nih gitu ya anak untuk Hmm. oke, kemarin-kemarin itu masalahnya adalah misalnya anak ini suka mukul karena dia masih belum bisa mengontrol emosinya dia, kesel dikit pukul Hmm. gitu kan, dia taunya Hmm. Hmm. ih aku kesel gitu kan. Nah kemudian kan Hmm. kita tadi kan saya bilang ketika kita tahu nih oh masalahnya adalah dia dikontrol emosinya dia Hmm. belum matang dalam sosial emosionalnya dia. Kemudian kita bantulah apa aja sih emosi itu apa aja. Kita bantu dia Hmm. memvalidasi emosinya sehingga dia it's okay, aku marah itu nggak apa-apa, tapi aku harus gimana ya ketika marah gitu kan. Aku perlu Ya, bilang apa gitu atau aku harus gimana kan mukul nggak boleh jadi dia tahu apa yang boleh apa yang nggak boleh apa yang tidak? itu dia perlu Ya. jelas dulu kemudian yang nggak boleh itu terus dia bisa apa dia tahu tuh pilihan-pilihannya ada apa aja sehingga dia bisa Hmm. memilih kalau misalnya dia lagi kesel dia bisa bilang ya aku nggak suka kamu kayak gitu misalnya gitu kan. Hmm. Eh, Hmm. Hmm. itu kan much better daripada dia langsung pukul gitu misalnya. Ya, Nah, ya, kalau ya. misalnya kita udah bantu ajarin, kita udah ingatkan, kemudian kita bilang, eh nah di sini tuh biasanya kita suka membantu untuk kita tetapkan konsekuensinya. Anak juga paham. Kalau misalnya ini Mama Halo. ini nanti kita bakal Ah. main nih misalnya. Kita bakal main sama teman-teman Hmm. gitu ya. Dan ini abang udah Hmm. berkali-kali nih main sama dia tuh sering banget slack lah gitu ya. Sering emang Hmm. emang suka Hmm. banget Hmm. Hmm. ribut gitu kan. Terus yang terakhir abang sama dia sempat pukul-pukulan. Kan kita Hmm. udah ngobrolin bahwa itu sebaiknya nggak dilakukan, itu nggak Hmm. menyenangkan, itu nggak baik. Kita bisa pilih cara lain gitu ya. Hmm. Hmm. Oke, gitu. Terus udah Hmm. gitu, kalau misalnya nanti abang tetap mukul, mama akan tarik abang dari tempat mainnya ya. Kamu break Ya, dulu, misalnya gitu. Itu ya, ada ya. Itu bukan suatu, punishment ya, itu itu bukan lebih ke punishment, itu disiplin adalah ya, kesepakatan, dan itu juga kesepakatan. sebenarnya Hmm. membantu dia untuk oke gitu kan ya. Jadi ketika itu dilakukan, dia paham, oh ya ini konsekuensinya aku jadi belum boleh main dulu nih sampai aku tenang, misalnya gitu. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu jadi nggak yang dia salahnya apa, dihukumnya apa gitu. Dia salahnya kemarin, Hmm. dihukumnya baru sekarang. Misalnya itu kan sesuatu yang Hmm. membingungkan untuk anak itu, it's not fair bagi Betul. mereka pasti akan seperti itu. Hmm. Gitu. Oke, wah, kayaknya we covered so much nih about perilaku agresif dan tentunya teman Bumi, if you have problems gitu ya with your kids dan ingin lebih dibanding salah gitu ya, bisa langsung loh ke rumah Dandelion bertemu dengan Mbak Binky. Kalau mau booking itu via mana Mbak sekarang Mbak? Ada ini ya, kalau ke IG-nya mungkin langsung disambungin ke ini appointment Ada admin, ke ada admin ya. kita via WA admin, nanti ada isi Mhm. form dan nanti akan dijadwalkan gitu. Oke, thank you so much Mbak Binky for your time. Sama-sama. Udah berbagi ilmu tentang perilaku agresif pada anak dengan teman Bumi malam ini. Semoga lancar semua urusannya Mbak Binky dan tentunya I hope to Amin. see you in 2 weeks 2 weeks or ya. 1 week ya di 2 weeks ya Insya Allah. di Insya sekolah Allah ya. Rumah Dandelion. Iya, ya. Thank you Mbak Binky. Sama-sama Tasya, makasih udah ngundang Rumah Dandelion dan aku Thank you ngobrol-ngobrol di juga sini. Rumah Dandelion.
Terima kasih Bumi. Yes, sama-sama. Sampai ketemu. Oke, Bye-bye. bye-bye. Bye-bye.